Oke, eh, sebenarnya apa inti dari mata kuliah tapak enam pertama? Salah satunya adalah Anda bisa membuat analisa berdasarkan tapak yang ada untuk kemudian dibuatkan suatu desain perancangan, desain tata letak ya. Tentu saja kalau kita bicara tapak, itu yang diolah itu adalah ruang terbuka. Yang diolah itu adalah bagian-bagian ruang-ruang antar bangunan, antar masa bangunan. Jadi kalau kita desain arsitektur, kita merancang ruang dalamnya, kamar-kamar ya, ruang-ruang yang ada dibatasi oleh dinding ya, mungkin dibatasi oleh beda material, dibatasi oleh plafon, langit-langit, ya, dibatasi oleh penyekat, apapun itu, tapi itu adalah tambahan add ya. Itu adalah bentuk yang terjadi karena kita menambah atau membuat sesuatu. Kalau tapak, rancangan tapak itu sebaliknya, itu adalah ruang kosong yang karena kita membuat sesuatu di dalamnya, itu bagaimana kita membuat ruang tersebut menjadi serasi, yang menjadi tidak merusak, bukan hanya tapak itu sendiri, tetapi juga lingkungan di sekitarnya. Jadi Anda bayangkan lahan yang tadinya kosong, atau mungkin juga tidak kosong ya, sudah ada pohon-pohon, sudah ada beberapa tanaman-tanaman, semak-semak ya, mungkin ada kontur segala macam, kemudian diletakkan masa atau bangunan Anda. Kalau masanya cuma satu, mungkin tinggal masalah apakah taruh depan, taruh belakang, kiri kanan, ya, atau nempel ya. Tapi kalau masanya banyak, nah kita kan harus pikir bagaimana peletakan masa-masa bangunan ini seperti ini ya. Gimana peletakannya gitu. Mana yang harus di depan, mana yang harus di belakang. Terus bentuk masa yang dibuat itu apakah seragam atau tidak ya. Mana yang harus atapnya miring, mana yang atapnya datar, mana yang dia harus ada jalan, terus jalannya harus dari mana masuknya. Jadi penempatan sirkulasi masuk dan jalan keluar, penempatan utilitasnya lewat mana. Terus kalau misalnya dia ada orientasi matahari, Anda mungkin sering buat seperti ini ya. Mau seperti apa? Ini contoh hasil dari analisa. Ya. Bangunnya sendiri mungkin belum ada, belum jadi. Masanya sendiri masih dibuat bersamaan dengan pengaturan ruang-ruangnya. Tapi Anda harus keluar dengan analisa. Bagaimana kira-kira kalau bangunan atau masa tersebut ada di tapak di lokasi, apa efeknya terhadap tapak itu sendiri? Makanya Anda bahas tentang iklim, ya, posisi matahari, masuk dari mana. Kalau di rumah, kamar-kamar tidur itu masuknya dari timur, cahaya mataharinya, ya masuk dari barat, dari utara. Terus kalau untuk entrance masuk utama tuh di depan misalnya, atau dari samping untuk servis, ya. Itu semua berkaitan dengan bagaimana nantinya bangunan Anda itu beroperasional di dalam tapaknya. Oke. Seperti ini ya misalnya. Ini ada kawasan yang luas. Jadi kadang-kadang tapak itu tidak hanya satu. Meliputi satu atau beberapa blok. Satu blok pun bisa 5, 6, 10 kafling. Kafling itu adalah tapak kecil dari suatu lahan yang akan dibangun. Ya. Kumpulan-kumpulan kafling itu jadinya blok kawasan. Ya. Setiap blok itu biasanya dipisahkan oleh jalan besar, ya, jalan utama.
Nah, bagaimana Anda mengatur di mana misalnya ruang terbuka hijaunya, terus di mana jalannya harus dibuat di antara kafe-kafe di dalam satu blok. Terus mana yang jalan utama yang lebih besar, avenue, mana jalan yang lebih kecil ya, road ya. Mana jalan-jalan yang sifatnya arteri, yang kolektor, sama jalan lingkungan. Jadi semua itu harus dipikirkan sekaligus begitu Anda mau membuat denahnya atau pengaturan ruang dalam. Jadi kalau tapak itu bicara pengaturan ruang luar, arsitektur bicara soal pengaturan ruang dalam. Nah, kalau skalanya hanya dalam satu kafling kecil, kita bisa bicara tapak itu jadikan taman. Ada rumputnya, terus ada pohon-pohon kecilnya, ada kolamnya. Tapi kalau kita bicara lahan yang besar seperti ini misalnya, ruang terbukanya bisa macam-macam, bukan cuma taman. Ya. Bisa bentuknya jalan, bisa bentuknya taman sama ini, bisa bentuknya plaza besar. Ya. Jadi ruang terbuka tapi tidak hanya rumput, tapi ada perpasan, ada lapangan, ya, lapangan olahraga, lapangan bola. Yang sifatnya dia adalah ruang-ruang terjadi di antara masa-masa bangunan yang dibentuk. Nah, seperti ini misalnya. Ada pengaturan. Bagaimana sih saya ngaturnya? Posisi rumah-rumah, terus taman di tengahnya misalnya, terus ada square atau lingkaran yang beneran. Kemudian kalau mau buat semacam gazebo kecil dalam satu taman, itu gimana supaya dia tidak terlalu penuh. Ya. Ingat bahwa dalam satu kafling itu dia ada pengaturan KDB, ya, ada pengaturan KLB, ada pengaturan ISB berkaitan dengan intensitas seberapa banyak lahan itu boleh Anda gunakan untuk dibangun. Singkatnya adalah seberapa banyak penutup dari existing lahan yang boleh Anda lakukan. Misalnya dia lahannya semuanya rumput ya, terus Anda mau buat jalan, berarti kan itu Anda tutup rumputnya, Anda ganti dengan jalan. Terus dari jalan Anda buat parkir, itu juga berarti menutup, mengganti, merubah dari tapak yang tadi rumput menjadi misalnya tempat parkir. Kita pakai aspal, kita pakai glass block misalnya, kita pakai batako ya. Kemudian dari situ Anda buat misalnya teras rumahnya atau lantai bangunan rumahnya, itu kan akan menutup tapak yang sudah ada, yang tadinya rumput misalnya. Makanya kita bicara misalnya berapa KDB-nya, itu adalah luas maksimum lantai dasar yang boleh menutupi tapak. Kalau misalnya KDB-nya 40%, berarti cuma 40% dari total luas lahan. Kalau lahannya adalah 100 meter persegi, 10 kali 10 misalnya, berarti cuma boleh memang 40 meter persegi yang ada di lantai dasar. Kalau Anda mau buat petikan, ya boleh. Sekarang buat petikannya itu kaitannya dengan berapa KLB-nya, koefisien lantai bangunannya, yaitu adalah total maksimum jumlah ruang, jumlah lantai yang boleh dibangun. Jadi kalau KLB-nya 5, berarti 5 kali luas lahan 500, 5 kali 100, 500. Nanti ini juga akan diatur oleh KTB, koefisien ketinggian bangunan, tinggi bangunan ya. Jadi bisa aja bangunannya nggak bisa lebih tinggi dari misalnya 40 meter misalnya. Jadi batasnya adalah tinggi ya, tinggi bangunan. Jadi kalau misalnya 40 meter, anggap satu lantainya adalah 4 meter, berarti cuma boleh 10 lantai maksimumnya. Dan itu yang boleh dibangun. Tidak berarti Anda bisa bangun semuanya, kan tergantung dari Anda nggak biayanya cukup nggak biayanya. Seperti itu. Oke. Tahu seperti ini ya. Ini dalam satu lahan ya, dalam satu
eh, tapak yang kita akan buat, misalnya ini bisa jadi rumah makan, ya, dengan kasih bentuk kecil, tapi bisa juga ini misalnya dianggap sebagai satu hotel dengan cottage-cottage-nya. Ya. Jadi mana jalan masuknya, mana jalan keluarnya, ya. Mana jalan pengelola servisnya. Terus di mana kolam, kalau akan dibikin kolam. Nanti juga berkaitan dengan apakah masa-masa bangunnya apakah semuanya jadi bisa kebijakan seperti ini, atau ada yang misalnya agak lengkung, ya, mengikuti bentuk lahannya atau bentuk yang sudah ada existingnya. Nah, tujuan bikin analisa itu adalah kita bisa bikin desain yang seperti ini. Jadi yang diatur itu adalah bagaimana misalnya material perkerasannya, apakah pakai aspal, ya, apakah pakai penghijauan rumput, terus rumput apa, pakai pohonnya pohon apa yang merindang, katanya pohon rimbun atau pohon untuk pengarah, ya. Pohon palem itu misalnya atau pohon kelapa itu bisa bagus untuk pengarah, ya, karena dia kan lurus aja, tapi nggak bagus untuk melindungi dari panas matahari. Pohon-pohon besar, pohon-pohon kayak apa, pohon akasia, ya, itu bagus untuk melindungi dari matahari karena dia kan rimbun, ya, peneduhnya tuh banyak, ya. Nah, tapi dia berpengaruh dengan misalnya kotor, ya, dan daunnya kan rontok kalau misalnya dia musim kering, ya. Itu kalau rontok berarti harus dibersihkan, disapu. Itu juga berpengaruh pada bagaimana nanti perawatannya, ya. Oke. Jadi tujuannya adalah bagaimana kita bisa membuat dan memastikan bahwa peletakan masa-masa bangunan itu tidak mengganggu, ya, tidak mengganggu, tidak merusak bahkan tapak yang sudah ada. Dan bagaimana masa-masa bangunan dan tapak itu dia konteks, ya, dia sesuai, dia bukan hanya memperindah, tapi dia memperkuat karakter yang sudah ada. Itu yang menjadi tujuan dari kita menganalisa tapak. Nah, makanya Anda di salah satu tugas hari ini, ya, sampai dengan 2 minggu ke depan, ya, itu adalah membuat analisa tapak berdasarkan, itu kita bahas minggu lalu, ya, berdasarkan format atau penyajian dari Edward T. White. Di sini kita hanya mendata, ya, melihat apa yang ada di tapak tersebut, mendata, kemudian mengambil interpretasi kira-kira apa potensi yang bisa kita gunakan dari data tersebut, apa yang kita bisa kembangkan, apa yang bisa kita perbaiki kalau dia misalnya jelek, ya, kalau dia tapaknya itu sulit. Nah, nanti, ya, seperti yang ada di e-learning itu, Anda harus mengambil salah satu tugas studio sebelumnya, bisa apapun, ya, tapi cari yang tugas studio yang dia bermasa banyak, ya, bukan cuma satu, ya. Jadi bisa yang di yang tugas-tugas PA 3 atau PA 4, ya. Yang masanya banyak kayak puskesmas, kayak sekolah, kayak yang nanti itu akan Anda analisa ulang, ya. Anda akan buat kembali analisanya berdasarkan pendekatan ini. Nah, masa-masa bangunannya tetap pakai masa bangunan yang lama, ya. Jadi kalau Anda bikin misalnya ada persegi panjang, ada 2 misalnya, terus masa masjidnya ada 1 bentuknya kotak, ya. Terus ada bentuknya agak melengkung, misalnya ada 4 masa bangunan. Nah, masa-masa bangunan tetap kita pakai masa bangunan yang lama.
Cuma nanti analisanya kita pakai yang baru, pakai menggunakan metodenya si Edward T. White. Nanti setelah dapat analisanya, baru Anda tempatkan kembali masa-masa bangunan itu ke dalam tapak Anda yang lama tersebut, tapi dengan menggunakan metode ini. Untuk melihat apakah sama atau berbeda dari desain sebelumnya yang sudah Anda lakukan dengan desain baru setelah Anda menggunakan analisa ini. Nah, analisa ini harus Anda buat sama seperti ini langkah-langkahnya ya. Jadi ada tapak dan lingkungan, ya. Ada luas sepadan kotor, terus ada drainase, trotoar, ada sirkulasi, ada view ya, mana yang bagus, mana yang jelek, ada fisik, utilitas ya, terus ada iklim orientasi. Mungkin Anda kemarin sudah bikin sebagian ya, tapi ini kita bikin dia lebih lengkap. Ada usulan desainnya. Nah, di usulan desain ini nanti ada bisa beberapa alternatif ya. Jadi misalnya ada bikin seperti ini ya, ada 3 bangunan utama atau 3 aktivitas utama. Nah, terus bagaimana 3 aktivitas utama ini disusun dalam satu penataan yang berbeda dalam satu lahan yang sama. Jadi ada yang seperti ini, seperti ini, seperti ini. Ini semuanya berkaitan dengan bagaimana tanggapan atau alternatif penggunaan perletakan masa-masa bangunan di dalam tapak berdasarkan analisa yang sudah Anda buat sebelumnya. Jadi nanti bisa saja ya, desain awal Anda berbeda dengan desain yang baru dalam hal perletakan massa, ya. Perletakan masa-masa bangunan. Atau bisa saja nanti dalam perkembangannya mungkin ada, Pak, ini saya kayaknya bangunan yang dulu itu dia terlalu besar. Saya bagi menjadi 2 masa bangunan. Jadi kalau tadi kemarin masa itu ada 4, sekarang jadi ada 5, Pak. Karena ada masa yang saya pecah. Kenapa? Ya karena dalam penataan peletakan di analisa yang baru itu ternyata terlalu sempit karena masanya besar. Itu boleh. Jadi ada menggunakan pendekatan ini ya. Ini ada berapa nih? Ada 7 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 7 analisa ya. Terus yang ke-8 itu dia desainnya. Jadi Anda buat beberapa alternatif penataan massa, kemudian baru disimpulkan bagaimana ini, bagaimana finalisasinya. Yang final yang mana? Yang Anda ambil yang mana dari? Makanya kita kalau bicara desain itu kan kita bicara optimasi dari berbagai solusi-solusi yang muncul, itu mana yang paling optimal, ya? paling banyak memecahkan permasalahan yang ada pada tapak. Ya. Oke, ini ya. Gunakan tapak tugas tulis sebelumnya jika memungkinkan yang bermasa banyak. Tugas Anda adalah membuat analisa tapak sebagaimana versi Edward White. Format penyajian sama dengan menggunakan 4 landscape ya. Bisa dibuat manual atau menggunakan komputer dalam pengerjaannya. Jadi kalau misalnya Anda sulit bikin diagram, pakai aja landscape ya. Cara foto terus Anda upload. Tapi akan lebih baik, Anda lebih rapi kalau Anda menggunakan komputer ya, pakai program apapun itu, bisa pakai yang diagram kan bisa pakai Word juga bisa kalau mau dipaksain, bisa pakai Paint atau bisa pakai yang lebih canggih ya, kayak Adobe Illustrator atau Corel ya, atau bisa pakai AutoCAD juga boleh. Anda mau bikin dengan diagram silakan, nggak masalah. Tugas dimasukkan per minggu sesuai dengan lembaga analisa, tidak harus berurutan. Analisa terdiri dari tapak lingkungan tadi ya, luas, sepadan, nama ya. Nah ini tugasnya ada 1, 2, 3 minggu.
Jadi kalau ada 7, jadi masing-masing per minggu ada masukan sekitar 2 atau 3. Masukkan 2 di sini di minggu depan, masukkan 2 lagi di minggu berikutnya, masukkan 2 lagi di minggu berikutnya. Jadi ambil tugas studio semester sebelumnya ya. Jadi kalau misalnya sekarang ada semester berapa? Semester 6, ambil yang semester 5 atau yang semester 4. Kalau dia semester 4, ambil yang semester 3, semester 2. Ambil sebelumnya. Terus gimana kalau masanya cuma 1? Ya, kalau cuma 1, ya tetap saja menggunakan analisa itu, tapi kemudian pada waktu penataan masanya ya cuma 1 masa itu. Makanya kalau masa 1 itu kurang bisa banyak dapat problemnya. Jadi sebaiknya dibuatkan atau ditambahkan masa baru, misalnya bangunan kantor tadi cuma 1 masa, jadi kan 3 masanya. Ditambah aja fungsinya apa. Oke, ya. Jadi ini tugas untuk minggu depan ya. Minggu ini maksudnya minggu depan ya. Masukinnya di pertemuan ke-4, ke-5, dan ke-6. Kemudian nanti kita akan presentasi ya. Ada saja di sini. Presentasi mengenai apa yang sudah Anda buat. Nah, untuk asistensinya, untuk membahas, misalnya Anda sudah bikin 2 tuh, belum selesai ya, masih dalam proses. Nah, itu Anda bisa kirimkan di Miro ya. Ada ketik miro.com ya. Nanti ada keluar semacam program yang isinya seperti bukan kertas, seperti papan tulis utama ya. Nanti gambarnya Anda masukin di situ. Jadi saya bisa kasih komen di situ. Dan Anda juga bisa balas komen saya di saat yang bersamaan. Jadi Miro itu kelebihannya kita bisa membahas secara online, secara langsung ya, tanpa harus bertemu ya. Dan dia bisa live, bisa sinkronos, bisa asinkronos, bisa Anda kirim dulu, kemudian saya baru balasnya malamnya bisa. Atau bisa kita sama-sama online, ada online sekarang, saya online sekarang, itu langsung kita bahas, kayak diskusi langsung ketemu seperti ini. Ini ada bikin miro.com, kalau ada belum ada akunnya, ada bikin saja situ ya. Jadi tinggal undang, masukkan nama saya sebagai editor ya, untuk bisa memberikan komentar ataupun catatan pada tugas Anda. Jadi tidak harus tunggu selesai dulu baru Anda kirimkan, tapi cukup begitu Anda kerjakan, Anda cukup merasa perlu untuk diasistensikan, Anda langsung masukkan di Miro-nya. Kemudian kirimkan linknya ke saya, link Miro-nya. Oke. Materi ini akan menjadi bahan untuk penilaian mid semester. Jadi, harap disesuaikan dengan jadwalnya ya. Jadi materinya adalah Anda bikin ini ya berdasarkan urutan yang sama ya. Semuanya ada 7 ya, 8 plus hasil analisanya. Dan kemudian ini yang dipresentasikan pada saat UTS ya, ujian tengah semester. Nanti penilaiannya ada 2, satu penilaian materinya, satu lagi dari penilaian presentasinya. Oke. Ya.
Eh, ini yang kita bahas dulu ya, bahwa elemen bentuk tapak itu adalah blok masa bangunan, masa-masa bangunan Anda bikin, yang baru Anda bikin, atau masa-masa bangunan existing yang sudah ada, ya. Yang ada di sekitar itu. Yang kedua itu sama pentingnya, ya. Terus ruang luar yang dirubah, ya. Ada lantai, ada dinding. Lantai itu ya tanah tadi, ya. Ya ada airnya, ya sungainya, ada yang keras, ada yang lunak, ya. Nah, terus dinding, nah dinding itu ini maksudnya itu. Dinding sebagai pembatas itu adalah bisa dia berbentuk masif. Ada permukaan tanah yang miring kayak bukit, ya, kayak lereng itu termasuk dinding. Karena sifatnya itu adalah ruang terbuka, ya. Bisa kalau misalnya di menahan supaya nggak longsor, itu juga sebagai dinding yang pembatas, ya. Yang dia sifatnya itu tegas, ya. Bisa juga dindingnya transparan, pagar-pagar, ya, yang Anda lihat ada batasnya tapi sebenarnya bisa tembus, ya. Pohon, semak-semak. Jadi dia ada tapi sifatnya itu nggak begitu kuat, transparan. Ada lagi yang sifatnya dinding semu, imajiner sebenarnya, ya. Merupakan dinding yang dibentuk oleh perasaan pengamat setelah mengamati suatu objek atau keadaan tertentu. Misalnya kita lihat gitu, ya, di pantai, di sungai, ya. Kita lihat seperti ada batas. Sebenarnya itu adalah muka air. Kita lihat bahwa ada perbedaan antara lantai yang berbentuk tanah dengan permukaan air. Seperti ada barrier, ada pembatas. Nah, itu ini sifatnya semu, tergantung dari bagaimana kita yang merasakan. Kesan ruang itu dipengaruhi oleh 3 panel mata, ya. Kemarin kita sudah bahas di Ashihara, ya. Bagaimana kalau mata itu tertutup, itu baru terlihat ada ruang baru, ada ruang yang melingkupi. Kesan ruang tersebut dapat dikelompokkan menjadi tinggi dinding di bawah mata, setinggi mata, atau di atas mata. Namun harus dipahami bahwa dalam perancang tapak sebenarnya tidak disebutkan secara tegas antara ruang dalam dan ruang luar. Karena adalah dalam dan luar itu saling terkait, ya, saling tertutup. Anda kan nggak bisa bikin box tertutup kayak penjara gitu, ya, nggak ada bukaan sama sekali. Anda perlu berhubungan dengan ruang luar untuk menyatakan bahwa Anda itu tidak terisolir, ya. Jadi walau bagaimanapun ruang luar dan ruang dalam itu harus diatur sehingga mana yang menjadi penghubung, mana yang harus ditutup, disikat. Anda juga nggak bisa bikin ruang itu semua transparan, kaca semua dari dinding, dari atap, ya. Terus apa gunanya ruang tertutup kalau semua orang bisa lihat? Jadi harus diperhatikan, dibedakan antara tadi, ya, fungsinya. Ada yang private, ada yang semi private, ada semi public, ada yang public. Oke. Nah, notasi dalam gambar-gambar tuh kebanyakan yang mainnya diagram, ya. Jadi kalau Anda lihat yang di contoh tadi, ya, notasinya bentuknya ini, ya. Notasi pohon, ya, atap rumah, terus
air ya, bisa pakai warna juga atau bisa pakai pola ya, pakai arsirannya. Terus aspal jalan ya. Terus perkerasan mungkin dari batu-batu alam atau batu bulat itu ya. Jadi pun beda-beda ya, ada yang rindang, ada yang limbung, ada yang semak-semak. Ini namanya notasi. Sama seperti misalnya kalau Anda bikin yang ini ya, bedakan ya, mana yang masa bangunan yang hitam, terus mana yang rumput yang hijau misalnya. Oke. Jadi ada tanaman, ada pohon, semak, perdu tanah tadi yang tadi ya, bisa batu alam, bisa aspal, bisa keramik, bisa apa, bisa ada air, ada kontur yang menyatakan perbedaan ketinggian tanah, miringan tanah, ada orang, dan itu mobil ya, bisa apa, bisa bangunan. Nah, untuk lebih detailnya bisa lihat di grafis di buku itu ya, grafis landscape. Ada banyak notasi-notasi atau cara-cara untuk membuat gambar-gambarnya menjadi lebih mudah untuk dipahami ya. Nah, untuk analisanya jangan pakai yang seperti ini ya. Jadi pakainya yang seperti Edward T. White tadi. Jadi cukup analisa grafis dan dia sangat ringkas ya, nggak perlu detail, nggak perlu sangat untuk klimatologi Anda bahas terlalu dalam, nggak perlu. Karena kita sifatnya adalah lebih ke analisa yang yang ringkas ya. Jadi klimatologi ya bilangnya begini aja. Iklim, angin, curah hujan, itu matahari. Bagaimana posisi bangunan Anda, posisi tapak Anda, bagaimana posisi bangunan dalam tapak Anda. Terus kira-kira bagaimana tanggapannya? Oke. Tolong diisi dulu ininya. Absennya. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Sudah jelas kira-kira ininya apa tugasnya ya. Sebenarnya kalau Anda ini saya lihat ada beberapa yang sudah ngambil di PA di atas ya. Itu Anda sudah pernah paham sedikit banyak tentang analisa tapak ini ya. Jadi tinggal Anda ulangi lagi. Tapi buat itu menjadi lebih detail. Jadi Anda bisa tambahkan. Jadi bukan cuma misalnya 7 panel ya, bisa 8, lebih 9. Berkaitan dengan analisa yang jadi semakin misalnya prinsip perbandingan antara distance dengan height ya, H per D, ketinggian bangunan dengan lapangan terbuka di depannya. Misalnya
berapa sih sebenarnya misalnya ketinggian bangunan untuk membuat lapangan di tengah itu terasa seperti apa? Seperti dinding yang membentuk atau yang ruang ya, yang memberikan kesan ruang jika dia tidak terasa lepas ya. Berapa itu bisa diatur dari teori-teori yang sudah banyak ya, yang sudah sering dibahas dari berbagai pendapat ya, berbagai teori-teori yang ada ya. Misalnya ini ya, ambil contoh. Ini contoh minimum ya. Misalnya ada konsep kepala tapak ya. Dalam desain apapun ya, desain yang berkaitan dengan apa, arsitektur itu harus ada apa ya, kalau konsep itu kan bicara tentang apa yang ingin dicapai dari suatu desain. Jadi analisa adalah data yang diolah dengan apa, pendekatan tertentu sehingga mendapatkan suatu kesimpulan ya. Tanggapan itu adalah usulan solusi desain. Jadi misalnya ini ya, konsep pukulan tapak tujuan adalah mengetahui kekurangan dan kelebihan dari tapak. Hasil pertimbangan, kondisi tapak, orientasi matahari, tujuan keluar, kebisingan, sirkulasi, dan pencapaian aktivitas. Ini semua sebenarnya ada di Edward White tadi, sama. Cuma dia pengemasan tampilannya itu dibuat seperti ini, langsung ke si materinya. Misalnya ini penjualan software Sulawesi Tenggara. Nah, tapaknya dari jalannya ini ada, tapi sebenarnya kurang lengkap. Ini terlalu apa ya? Terlalu kecil dan kita nggak bisa lihat bagaimana cara dia menganalisa ya. Misal nih, kondisi tapak relatif datar. Tujuannya adalah mempertahankan vegetasi yang ada ya. Terus ini matahari pagi terbit pada bagian depan tapak. Ini timur, ini barat. Terus view ke arah jalan, view ke arah pemukiman. Tapi mana yang bagus, mana yang jelek kita nggak tahu kali ya. View dari arah sub misalnya. Tanggapannya ya, dari ini tanggapannya apa? Pertahanan vegetasi yang ada. Terus kita kan belum tahu apa gunanya, apa bagusnya vegetasi yang ada. Jadi tanggapan itu harus didasari oleh alasan yang cukup kuat sehingga kita yakin, oh iya benar ini ya. Tujuannya adalah seperti itu.
apa nih? Arah angin, arah penghawaan pada bangunan permukaan. Ya. Penambahan arah angin untuk penghawaan alami pada bangunan dengan memperbanyak bukaan. Kan pertanyaannya apakah nanti bangunannya itu mau pakai AC atau mau pakai penghawaan alami? Atau dari fungsi bangunannya apa? Jadi kalau misalnya dia kantor ya, misalnya kantor pemerintah, mungkin pakai AC. Tapi kalau dia misalnya gedung olahraga, ya mungkin nggak pakai AC. Lihat fungsinya, sesuai dengan fungsinya. Jadi tidak semua misalnya untuk menambah penghawaan alami adalah dengan memberikan banyak bukaan, tidak semua, yang tergantung dari fungsi bangunannya apa. View ya, tanggapan view terdapat pada arah jalan Suku Yusuf dan jalan Nasution. Ya. Arahnya seperti ini ada, tapi ini tidak cukup ya, karena masih banyak yang belum dibahas ya. Sirkulasinya kemana, pencapaian kemana, misalnya. Terus kebisingannya di mana. Dibahas di sini, tapi tidak dibahas di sini. Makanya nanti Anda lakukan sesuai dengan yang dibuat oleh White. Ya. Nah, itu memberikan gambaran tentang bagaimana sebaiknya tapak itu dianalisa. Ya. Oke. Oke. Saya akan lanjutkan sedikit ke materi berikutnya. Ini berkaitan ya dengan tapak sebenarnya, dan ini seringkali tidak dibahas karena sering dihindari ya. Nggak tahu kenapa orang kalau merancang tapak itu carinya bahannya kok yang datar. Padahal bahan datar itu sulit dicapai kalau dia nggak di kota. Kalau dia dapatnya di pinggiran-pinggiran atau di desa, itu hampir sebagian besar lahan itu ya tidak rata. Jadi namanya topografi itu adalah bentuk relief permukaan tanah yang dia punya perbedaan ketinggian, kontur. Makanya digambar dengan pakai garis-garis seperti ini garis tanah, garis. Jarak garis ketinggian tergantung pada beda ketinggian yang diinginkan. Makin kecil beda tinggi gambar, makin transisi jarak transisi makin sempit, yang mendekati garis sebenarnya. Jadi kalau misalnya perbedaan per setengah meter atau per 10 cm ya, makin rapat berarti makin detail gambarnya. Topografi akan mempengaruhi tapak. Ya. Pengaruh terhadap tata guna ya. Kalau lahan terlalu miring itu nggak boleh untuk hunian. Kalau terlalu miring itu nanti dia ada kemungkinan longsor. Ya. Mungkin dia akan terpakan sebagai tanaman-tanaman penjaga yang akar-akarnya itu bisa menahan dinding tanah. Ya. Jadi nanti ada berkaitan dengan apa yang boleh dibangun, apa yang tak boleh dibangun. Sama topografi bisa untuk lahan-lahan kayak apa, subur itu juga nggak boleh dibangun. Itu untuk produksi, untuk perkebunan, untuk sawah, ya. Apa ya, jagung, gandum, padi, kopi, karet itu produktif. Kemudian berkaitan dengan pola lingkungan.
bagaimana cara pengaturannya. Kalau misalnya dia ada membentuk lengkungan ke arah sungai, nanti gimana nanti airnya meluap ya. Bagaimana pengaturannya? Apakah dia melingkari atau dia harus menjauh? Kasus tsunami Aceh ya, itu kan dibuat sekarang dari garis pantai itu harus mundur 100 meter, nggak boleh bangun kan. Hunian-hunian itu berada di atas perbukitan. Jadi pola lingkungan pun juga mengikuti arah atau akibat dari bencana ya. Terus pola fisik bangunannya ya, bangunan-bangunan Jepang itu karena gempa kan seluruh bangunannya sudah menyesuaikan baik dari zaman dulu yang bentuknya dindingnya dari kertas ya, sehingga kalau kayu kertas ya, kalau gempa dia nggak terlalu arah rusaknya ya, tetap rusak tapi nggak berbahaya. Beda kan kalau dia misalnya dari beton atau dari bata ya, kalau runtuh ya yang di bawahnya bisa celaka ya, bisa meninggal. Bangunan-bangunan baru pun, yang bangunan tinggi sekarang pun dia tetap menggunakan prinsip pengempaan yang sama ya. Jadi ada barrier, ada penahan, malah dia dynamic ya, bangunan juga goyang sesuai dengan arah gempanya. Terus tata letak masa bangunan, ya. Ada jarak, tidak terlalu dekatan kalau dia misalnya masanya di daerah-daerah yang bencana ya. Kalau bangunan-bangunan tinggi pun sebenarnya pengaruhnya dia nggak boleh, kalau makin tinggi dia harus makin mundur, karena nggak boleh dia membentuk seperti lorong ya. Terlalu dekat, karena nanti berkaitan dengan keselamatan bangunan ya. Kalau dia kebakar, api itu bisa nyebrang ke bangunan sebelahnya kalau dia terlalu dekat, kalau terlalu berdampingan. Kemudian pola jaringan jalan ya, dan kemiringan. Kalau lihat mengapa jalan ke gunung itu berkelok-kelok ya, nggak lurus saja naik. Ya karena tuh kemiringannya tuh membahayakan. Mobil itu bisa nggak nanjak, nggak kerja naik kalau misalnya kemiringannya terlalu curam ya. Jadi harus ada faktor keselamatan dan keamanan untuk hidupnya, untuk kendaraan. Terus berkaitan juga dengan pola pembuangan air hujan dan arah alirannya. Jadi, salah satu ya yang paling banyak melakukan kerusakan jalan itu adalah arah aliran air. Jalan itu kan dia kan nutupin permukaan tanah. Air itu kan mestinya masuk dan diserap oleh tanah. Begitu dia ditutup aspal kan tidak menyerap. Maka airnya kan lari kiri kanan aspal tersebut. Nah, air yang lari itu harus diarahkan, disalurkan. Kalau enggak, kalau terlalu kecil misalnya aliran dia kan meluber. Kalau dia di aliran pun dia harus mengarah langsung ke tempat pembuangannya, di mana dibuangnya? Sungai misalnya. Sungai baru dibuang lagi ke laut misalnya. Nah, itu harus tidak boleh tersumpat. Salah satu penyebab misalnya kenapa Palembang selalu banjir kalau ada musim hujan adalah karena jumlah salurannya itu tidak mencukupi. Selain jumlah saluran tidak mencukupi, juga volume yang masuk itu tidak terlalu banyak. Jadi udah jumlahnya sedikit, volumenya juga kecil. Nah, sudah jumlah sedikit, volume kecil, dan dia tidak saling terkoneksi, tersumbat. Ya. Ditambah jadi. Makanya di hujan setengah jam aja kalau dia deras itu bisa banjir. Nah, kalau dia banjir menggenang, air itu kan bersifat bersifat korosif ya. Jadi dia akan merusak aspal, merusak beton, merusak kayu. Ya rusak semuanya, ya kertas semuanya rusak ya. Dan kita kan cuma dua musim kemarau, musim penghujan. Jadi itu mestinya harus menjadi salah satu hal yang harus kita tanggapi secara serius. Nggak boleh misalnya. Ini buangnya kemana? Ya nggak tahu kan. Terserah airnya mau kemana. Ya nggak bisa. Harus diarahkan. Mau dibuang kemana? Mau diserap, berapa banyak diserap oleh kafling kita. Sekarang prinsipnya adalah terutama dengan aturan bangunan hijau ya.
BGH, bangunan gedung hijau, itu mengamanatkan agar setiap rumah itu kalau bisa tidak membuang air itu ke riol publik atau ke limpasan, itu nggak boleh langsung ke saluran umum, tapi harus diolah semuanya, dan kalau bisa nggak ada, jadi zero runoff, nol yang mengalir keluar itu. Jadi kalau bisa dipakai kembali, jadi air hujan itu ditampung, dipakai kembali, atau diserapkan ke dalam tanahnya. Jadi nggak boleh ada yang keluar. Jadi kalau air hujan turun dari atap, turun ke bawah, ke telepisan, disalurkan lewat pipa, masuk, disimpan ke dalam ini, ke dalam water treatment plant (WTP) ya, mungkin berupa bak air, kemudian disuling, dibersihkan, kemudian dipakai lagi untuk misalnya untuk menyiram tanaman atau untuk membersihkan cuci mobil ya, atau untuk untuk yang kegiatan, atau untuk air flush toilet, atau untuk kolam ikan ya. Atau misalnya selebihnya itu dimasukkan lagi ke dalam air tanah, dibuang ke air tanah. Jadi nggak dibuang ke riol kota. Namanya zero runoff ya, nol. Garis-garis kontur ya seperti ini ya, bisa kita dibilang makin dekat jaraknya ini per 2 meter ya, 2, 4, 6, 8, 10. Ini kalau dia per 1 meter ya, makin dekat makin misalnya garis tradisi dapat ditentukan daerah dan kemiringan 0,5%, 50%, 70%. Ini berkaitan dengan peruntukan ya. Kalau kemiringan kurang dari 1%, pengaliran air hujan kurang baik, minimal 2%. Jadi permukaan itu nggak boleh rata, minimal 2%, biar airnya bisa ngalir. Kemiringan di bawah 4% cocok untuk aktivitas yang intensif, yang banyak, yang sering. Ya. Perkotaan itu di bawah 4%. Ya. Lereng dengan kemiringan 4-10% cocok untuk gerakan baik formal maupun informal. Kemiringan. Lereng rata-rata 10% kurang baik untuk jalan raya, hanya baik untuk bukit olahraga. Jadi nggak boleh untuk jalan raya kalau 10%. Ya. Kalau dikali 15% itu untuk angkutan itu sudah mulai maksimum ya, batas ya. Jadi kalau 15% tuh yang barang-barang itu udah agak. Anda kan sering lihat mobil truk yang mengangkut barang itu kalau naik tanjakan kan sering lambat, kadang-kadang berhenti di tengah jalan ya, karena dia nggak mampu ngangkut. Daerah yang kemungkinan di bawah 12% rumput masih bertumbuh dengan erosi. Daerah rata-rata 35% di daerah basah kecuali erosi, kecuali dari karena seperti kekerasan. Nah, ini berkaitan dengan proses untuk penggunaan masing-masing. Kalau di bawah 4% dan cukup datar, ini bisa untuk segala kegiatan ya, atau olahraga, bangunan. Nah, kalau untuk 4-10% untuk jalan-jalan dan jalan kecil dengan sedikit perubahan dilakukan. 60%, landai 60%, itu adalah maksimum untuk perubahan keberadaan tinggi. Jadi kalau dia lebih dari 60%, sudah hampir berapa? Sudah hampir 70-80, itu nggak boleh lagi. Untuk alasan pengenalan erosi, plan UPT merupakan daerah curhat yang dapat diubah. Ini pedoman peladaian maksimum dan minimum menurut Kim Whitcott dalam kutip 1% minimum mutlak untuk daerah-daerah yang berumput dan beton, beton ya. Pengenangan biasanya akan terjadi jika mungkin harus dihindarkan. 1,5% untuk aspal, minimum untuk yang bisa digunakan untuk beton. 2%
minimum yang bisa dikerjakan di daerah berumput dan aspal tanpa penggenangan. Ini salah satu. 3% curaman gradien, di mana kelandaian menjadi jelas. 5% kelandaian yang mudah dilayani mobil, baik jalan atas maupun ke bawah. 6% terlalu curam bagi kebanyakan truk semi trailer tanpa mengganti tidak terlambat. Jadi ini untuk kelandaian di mana, jadi Pak, saya tuh tanahnya itu 40%. Boleh nggak dibangun? Boleh, tapi untuk bangunnya Anda harus bikin, misalnya dia nggak boleh lebih dari 5%. Jadi harus dibuat ini perubahan sehingga dia menjadi bisa ditempati. Jadi karena itu mengikuti arahan yang seperti itu. Oke. Nanti kaitannya dengan bagaimana itu harus ditempatkan ya. Jadi kalau lereng-lerengnya terlalu curam ya buat kayak gini, seperti teras sharing seperti ini ya. Tangga-tangga. Terus perataannya itu bisa macam-macam ya, bisa bentuknya satelit, bisa crystalline, bisa geometrik, bisa campus, bisa pola crystalline, bisa checker, bisa buat bagaimana cara meletakkan pada lahan datar ya perataannya. Kalau lahan berkontur itu pertama adalah bagaimana mengalirkan air supaya dia nggak tersumbat. Ini ya, ini aliran airnya nih untuk buat sungainya supaya airnya mengalir membuang semua ke arah sungai. Nah ini misalnya kalau pembuangan air pinggir, jadi dia diarahkan supaya jatuhnya ke sini. Tapak-tapaknya dibuat dia mengikuti kontur. Jadi kalau misalnya seperti ini ya pemiringannya, ya kita main cut and fill ya, yang di arsip yang dipotong, kemudian ditimbulkan di depannya, ya. Dipotong di depannya. Dikat, terus dipotong di sini. Kalau pada lahan miring, ya kayak gini, ya. Arah tapak harus mengikuti bangunan, masa bangunan mengikuti dengan arah kontur. Ya nggak boleh tidak lurus, motong kontur, nanti sulit sulit pengaliran airnya. Oke, baik. Demikian saja pertemuan minggu ini. Jadi, tolong nanti tugasnya dikerjakan. Dan kalau ada pertanyaan yang berkaitan dengan tugas, itu bisa dikirimkan melalui Miro. Nanti kita bahas sama-sama. Kalau nanti diperlukan untuk Zoom untuk bahas bersama-sama juga bisa. Kalau enggak, nanti biasanya saya akan berikan catatan pada gurunya masing-masing. Oke. Baik. Ada pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan. Oke. Belum ada, Pak. Kalau nggak ada, tolong ininya kamera nyalain dulu. Kita mau foto dulu. Oke, baik. Terima kasih. Tutup dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.